yang memperjuangkan agama Allah yang terbesar dalam catatan Al-Quran, dalam catatan Sunnah, hanya dua: berjihad di medan tempur, melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam, antara dia yang membunuh atau dia yang terbunuh. Itu yang pertama. Dan ada yang seleting dengannya di segi nilai di mata Allah. Siapa itu? Orang-orang yang berjuang di dunia pendidikan. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan orang-orang tua kita yang sekarang ada di depan kita semua, dan antum para petani-petani akhirat yang bertani di muka bumi, bercocok tanam di muka bumi untuk melihat hasilnya insya Allah tidak berapa lama lagi ke depan. Semoga antum seluruhnya tetap eksis dengan ketegaran, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Baik, kepada seluruh kita akan maksimalkan waktu kita dengan dialog berkaitan dengan masalah-masalah yang kita hadapi di dunia pendidikan dan dakwah. Karena kita telah berjalan beberapa tahun ya membuka pendidikan ini, dan masing-masing sudah berdiri di cabang-cabang atau di unit-unit dan sendiri, sudah bergelimang timang dan sibuk. Nah, dalam hal ini perlu ditegaskan kepada kita semua tentang perjalanan sebuah kapal menuju titik tujuan. Apa faktor yang menjadikan kapal ini, bila dunia kata Rasulullah, ad-dunya bahrun amiqo, dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Wa qad gharaqa fihi nasun katsir, sudah sangat banyak orang-orang yang tenggelam di dalamnya. Sendirian tanpa kapal, sementara yang dia seberangnya adalah laut, pasti tenggelam dan mati. Bersama-sama dengan kapal, peluang sampainya lebih besar. Tetapi ombak laut yang kadang-kadang menggila, ditambah dengan hujan angin badai yang sangat kuat, akan bisa mengantarkan mereka kepada kandas di tengah perjalanan apabila mereka tanggung-tanggung dalam memilih kapal dan juga tidak bekerja sama di dalam kapal. Semakin kecil kapalnya, maka semakin besar peluangnya kandas di tengah perjalanan di tengah laut. Begitu hebatnya ujian yang dihadapi, apalagi di ujung zaman ini yang fitnah itu bagaikan gelombang tsunami tingginya, sulit untuk dihadapi oleh sekoci kecil. Lalu kalau begitu bagaimana? Cara yang benar adalah siapkan kapal tanker, kapal induk. Ini kapal induk secara umum jauh lebih seimbang, jauh lebih stabil, dan jauh lebih memastikan kita sampai ke tujuan. Syaratnya apabila yang di dalam kompak. Yang di dalam kompak, masing-masing tahu kerja sendiri dan tidak egois, tidak peduli dengan unit yang lain, tidak mau berkomunikasi dengan unit yang lain. Walaupun kapal ini besar, tetap saja tidak akan sampai kepada tujuan. Taib, hal ini kami sampaikan karena tujuan utama kita sekarang ini bergerak di permukaan jelas adalah untuk menciptakan, mempersiapkan generasi-generasi ke depan yang mereka akan mengambil alih kendali kemudi menuju kejayaan dan besarnya Islam ini di masa yang akan datang. Generasi yang kita siapkan itu adalah level anak-anak kita, level anak-anak antum,
Mereka yang kita persiapkan dari TK-nya sampai SD, IT-nya, SMP-nya, dan juga pesantrennya, bahkan sampai ke Ma'an Ali-nya nanti insya-Allah ta'ala ya. Ini ada 3 hal yang wajib menjadi perhatian istimewa dari kita. 1, menentukan ghayah, hadaf, tujuan. Tujuan kita mempersiapkan generasi hebat yang kelak akan menguasai kembali permukaan bumi ini untuk kita pimpin dengan Islam, mewujudkan janji Allah di surat An-Nur ayat yang ke-55 bahwa kita akan kembali memimpin dunia. Dan itu tentu saja mesti dipersiapkan orangnya. Yang mempersiapkan adalah kita. Yang kedua, jadi setelah tujuan harus jelas, apa tujuannya? Tuh dia, mempersiapkan generasi-generasi yang akan mewujudkan firman Allah. Surat An-Nur ayat berapa tadi? Ayat 55. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Benar-benar pasti kamu akan kembali memimpin bumi ini sebagaimana dulu sebelumnya kamu telah memimpin bumi ini. Jadi untuk menuju ayat itu tentu saja kita persiapkan orangnya. Orang yang amanu wa amilus solihat minkum. Amanu minkum wa amilus solihat. Orang macam itu yang kita persiapkan. Orang yang beriman, memiliki akidah yang lurus, dan memiliki amal yang terus, amal yang jalan, amal yang aktif, amal yang simultan. Jadi ini generasi yang kita persiapkan. Itu tujuan. Apakah nanti mereka yang bisa mewujudkan khilafah Islamiyah yang Allah janjikan? Itu bukan tujuan kita. Tujuan mempersiapkan generasi agar jelas, karena di zaman kita atau tidak di zaman kita tegaknya khilafah Islamiyah itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempersiapkan orangnya. Yang kedua, setelah tujuan, yang perlu sekali kita bicarakan adalah tentang kapal tadi. Ya, di dalam kapal itu ada mesinnya. Dan sebaiknya kapalnya jangan kapal kecil. Harusnya kapal besar. Karena gelombang dan ombak yang kita hadapi sekarang terlalu tinggi, kuat dan mengerikan. Jadi jangan tanggung-tanggung ya. Kapalnya harus besar. Supaya besar bagaimana? Kitanya kompak. Kitanya bersatu. Kitanya harus kompak, kita harus bersatu. Di situ kita bisa jadi besar. Walaupun satu bahagian di antara antum ada di unit pendidikan tahfiz, buka rumah tahfiz di sana, buka SD di situ, SMP di sini, pesantren di sana, ada unit pendidik, ada unit ekonomi, ada unit bagian kesehatan atau apalah namanya, macam-macam unit yang dipunya. Itu seluruhnya adalah bahagian daripada kelompok kapal besar tadi, bahagian yang tidak boleh terpisahkan. Jadi kapal ini wajib jadi pembicaraan ya. Kapal ini wajib menjadi pembicaraan. Bila kapal kita alihkan kepada satu pengertian yang lebih mudah dipahami, sebatang tubuh, maka ini lebih mudah dipahami ya, sebatang tubuh. Dengan satu batang tubuh ini, satu rumah bisa berdiri. Dengan satu batang tubuh ini, pohon besar bisa ditumbangkan. Dengan satu batang tubuh ini, suatu pekerjaan yang berat akan bisa diselesaikan dengan satu batang tubuh. Syaratnya setiap tubuh kompak antar satu dengan yang lain. Kaki kanan dengan kaki kiri, kaki ke tangan kanan ke tangan kiri, mata, telinga, otak, hati yang di dalam tak nampak, tulang dan darah yang mengalir, semuanya siap bersinergi dalam satu perintah. Sang pemerintah itu adalah hati. Jadi harus ada pemimpinnya. Nah sekarang biarlah nama kita berbeda-beda. Yang satu namanya adalah unit pendidikan, bagian tahfiz Quran. Yang satu namanya adalah unit pendidikan, bagian SD. Yang satu namanya unit pendidikan, bagian SMP. Yang satu namanya unit ekonomi, BMT. Yang satu namanya unit ekonomi, Indragiri Mart. Yang satu namanya apalagi ke depan ini banyak nama-nama yang kita munculkan. Ibarat satu tubuh. Dia satu tubuh, namanya macam-macam. Yang ini namanya kaki, yang ini namanya tapak,
yang ini namanya lutut, yang ini namanya pinggul, yang ini namanya perut, yang ini namanya nama macam-macam, tapi satu kesatuan. Kalau satu kesatuan itu mau digerakkan oleh satu komando, maka satu tubuh ini bisa merubuhkan suatu batang pohon yang besar. Otak jalan. Gimana cara merubuhkan batang pohon yang besar ini? Otak jalan. Ketika hati perintahkan, mata juga begadang. Tubuh akan bekerja keras. Tangan dan kaki akan maksimal untuk bisa merubuhkan suatu batang pohon yang sangat besar. Dan tak mungkin atau mustahil hanya kaki saja, kaki bergerak ke sana, tangan nggak bekerja, mata akan merem, otak juga nggak fungsi, semuanya pada egois, maka tak akan bisa mewujudkan pekerjaan besar, menumbangkan satu batang pohon yang besar. Sekarang kita akan menumbangkan kejahilan umat ini. Kita akan menumbangkan kegelapan yang hari ini kita saksikan, di mana banyak generasi sudah tenggelam dalam kegelapan ini. Kita akan membawa penerangan yang menjadikan kegelapan ini menjadi terang kembali. Maka satu anggota tubuh ini wajib bekerja sama di bawah satu komando. Komandonya adalah hati atau sang pimpinan. Nah, dengan ini ikhwan dan akhwat, kami peringatkan kepada antum, badan atau kapal atau body, kalau dia kompak, orang-orangnya di dalam bergerak bersama-sama, maka insya Allah tujuan akan sampai. Jadi ada berapa komponen yang sekarang kita diskusikan? Satu, komponen tentang masalah tujuan. Dua, tentang masalah kewajiban untuk berjamaah, bersatu, ya, kompak dalam satu komando. Kemudian SDI-nya. Baru yang ketiga adalah SDM-nya. Manusia-manusia yang ada di dalam kapal tersebut. Manusia-manusia ini harus tetap dibimbing dengan bimbingan Rabbani. Nah, ikhwati fillah yang kami muliakan, untuk tujuan tadi dah final. Kita sudah tahu tujuan kita adalah ikhrajun nas minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, mempersiapkan manusia dari kelemahan menuju kekuatan, mencerdaskan manusia dari kebodohan menuju kepintaran, ya, mempersiapkan manusia dari tanpa arah mengerti kepada cita-cita terbesar, mempersiapkan manusia, itu tujuan kita. Terus kapalnya adalah kebersamaan dan jamaah. Ini kapalnya, kendaraan adalah kebersamaan dan jamaah. Tidak ada jamaah kalau tidak ada sam'un wa ta'ah, mendengar dan mematuhi kepada pimpinan yang ada di dalamnya. Biar terkomandokan seluruhnya, terkondisikan seluruhnya. Barulah yang ketiga SDI-nya. Dalam hal ini kita semua, antum yang para lelaki, para akhwat. Dalam hal SDI, setiap SDI yang dibangun oleh peradaban, maka SDI atau SDM para sahabatlah yang paling sukses dibentuk. Allah pun memuji SDM ini. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Sejak bumi terbentang, yang terbaik pernah Allah tampilkan di tengah-tengah manusia adalah kamu, yaitu para sahabat. Para sahabat Nabi, Muhajirin dan Ansar. Yang mendidik siapa? Orang yang nggak pernah sekolah. Jangankan gelarnya S1, S2, S3, profesor, TK pun tidak pernah. Dialah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad mendidik tidak dengan berpandai-pandainya beliau, tetapi beliau mendidik dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Maka sekarang kita, semua kita, ya, apabila kita pelajari para sahabat, apa yang berlebih pada para sahabat? Mereka seluruhnya orang-orang berilmu. Mereka haus mencari tahu apa yang mereka tidak tahu, dan mereka rakus berlomba-lomba dan kalah mengalahkan mengamalkan. Siapa yang paling dulu mengamalkan? Pagi tadi tausiah kita di sini, dan hanya beberapa orang saja yang ada. Pagi tadi kami mengingatkan ada 3 kelompok daripada hamba Allah yang Allah akui. Siapa yang hadir pagi tadi? Tolong sebutkan. Siapa yang pertama? Kelompok pertama? Maqbulun. Ya, maqbulun. Yang kedua? Mardiyun. Yang ketiga? Mansurun. Ini gelar untuk, ini tingkatan untuk hamba-hamba Allah. Maqbulun, kalau kata orang Arab, di maqbul itu
anulah daripada ndak biarlah, kan gitu kan. Bahasanya itu bahasa sudah ya, daripada ndak do biarlah bakal ya, begitu. Makbul namanya itu. Bolehlah. Di atasnya adalah mardiyun, orang-orang yang sudah diakui, diridhoi oleh Allah. Di atasnya adalah mansurun, orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi makbulun, semua perintah-perintah Allah yang wajib-wajib dia berjuang mengerjakannya sesanggupnya, tapi semua larangan Allah dan Rasulnya dia pasti tinggalkan. Itu yang sampai setingkat itu aja dulu dia sudah makbul, itu sudah menjadi hamba Allah yang Allah terima. Walaupun belum ada istimewanya, tapi orang ini sudah makbul. Ibarat lulus, udah nilainya berapa? Rata-rata 6, udah makbul itu. Gitu ya. Tapi di atas itu namanya mardiyun, orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka? Mereka adalah yang makbulun, semua perintah dan larangan Allah dia betul-betul sudah benar-benar harga mati. Dia tidak akan berani melanggar apapun yang Allah perintahkan, dia kerjakan, apapun yang Allah larang pasti dia tinggalkan. Tetapi di mardiyun, semua yang sunnah-sunnah, amalan-amalan ibadah yang sunnah-sunnah di siang hari, di malam hari, apapun bentuk amalannya, dia mencintainya dan dia berkomitmen untuk menjaganya. Dia kerjakan. Kemudian yang makruh-makruh, baik sifat yang makruh, amalan yang makruh, makanan yang makruh, semua yang makruh-makruh dia berkomitmen untuk meninggalkannya. Orang ini setahap ini mardiyun, orang-orang yang diridhoi, sudah berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, ya, berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Kenapa? Apa saja yang Allah cintai dia sudah kerjakan, apa saja yang tidak disukai oleh Allah, makruh-makruh pun dia tinggalkan. Dilihat di waktu tahajud, dia ada tahajud. Dilihat di waktu duha, dia ada duha. Dilihat di hari Senin Kamis, dia pasti puasa. Dilihat waktu zikir pagi petang, dia sedang zikir pagi petang. Kita mau lihat dia sedang apa dalam amal soleh, lihat di waktunya, pasti dia salah seorang yang mengerjakannya. Ini level orang yang mardiyuna anhu, orang-orang yang diridhoi. Nah, level ini untuk sebatas ini sebatas orang egois ya, baru untuk dirinya. Dia udah dijamin masuk surga, dan dijamin dia tidak akan diapa-apakan di alam kuburnya, di padang masyarnya, dijamin masuk surga. Tapi orang macam ini belum bermanfaat. Belum bermanfaat. Kapan dia bermanfaat? Kalau dia naik ke jenjang berikutnya, mansurun. Dia memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Macam kita ni sekarang. Kelompok yang memperjuangkan agama Allah yang terbesar dalam catatan Al-Quran, dalam catatan Sunnah, hanya dua. Berjihad di medan tempur, melawan orang-orang kafir yang memerangi Islam, antara dia yang membunuh atau dia yang terbunuh. Itu yang pertama. Dan ada yang seleting dengannya di segi nilai di mata Allah. Siapa itu? Orang-orang yang berjuang di dunia pendidikan. Orang-orang yang berjuang di dunia pendidikan. Apakah dia sebagai guru, sebagai syekh, sebagai pengelola, sebagai apa saja, dan itu berat. Membutuhkan pengertian, pengorbanan, perjuangan yang tanpa henti. Ya. Dan mereka ini selevel dengan mujahidin. Nah, harusnya mujahidin sering ditolong oleh Allah, betul tidak? Mujahidin dalam bacaan kita selama ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Tapi mujahidin yang macam mana? Mujahidin yang Al-Quran selalu ada di tangannya. Ketika dia sedang bertempur, Al-Quran di tangannya. Dia sedang murajaah, dia sedang menghafal, dia sedang membaca kitab, dia sedang belajar, atau dia sedang tahajud, dia sedang duha, dia sedang puasa Senin Kamis, dia sedang berzikir, dia sedang semua amalan sunnah dia kerjakan. Ini mujahidinnya. Sekali dia berperang, Allah akan bersama dengannya. Mansurun, Allah pasti tolong dia. Tapi sekarang kita kan bukan mujahidin yang sedang perang. Lalu kita apanya? Kita orang yang setara dengan mereka, yaitu yang berjuang di medan pendidikan, di dunia pendidikan. Maka agar kita ditolong oleh Allah, kita harus memenuhi syarat. Syaratnya seperti yang dilakukan kepada mujahidin. Apa yang dilakukan kepada mujahidin? Di level 2 mereka penuhi semuanya. Level mardiyuna anhu, Allah ridho kepada mereka, mereka penuhi semua. Jadi kita juga harusnya seperti itu. Berkualiti kita. Dilihat di tengah malam, kita sedang di atas sajadah, sujud, tahajud, berdoa. Dilihat pada waktu sebelum dan setelah sholat wajib, kita pasti melakukan qabliyah dan ba'diyah. Dan kita ada di shaf pertama, sholat berjamaahnya di masjid.
Kita berzikir selepas salat dan kita rajin angkat tangan seperti para sahabat, para mujahidin paling rajin angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sebagai orang yang sekarang ini ada di level ketiga mesti memenuhi yang level kedua terlebih dahulu, yaitu semua amalan sunnah antum ada di sana. Biar apa yang antum kerjakan di level ketiga ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah tolong antum. Kalau antum sendiri di sepertiga malam terakhir ada di atas sajadah. Kalau antum sendiri di zikir pagi petang, antum yang paling sempurna mengerjakannya. Kalau antum di waktu duha, Allah akan lihat antum termasuk orang yang terdaftar di langit penjaga sholat duha. Kalau seandainya antum dimasuk hari Senin dan Kamis, orang-orang bisa memastikan si fulan pasti puasa. Tak usah ajak dia makan, dia pasti puasa. Dan memang dia puasa. Jadi di letting kedua, kita sangat-sangat menghormati semua yang disunnahkan dalam Islam dan sangat mengantisipasi dan menjauhi semua yang dimakruhkan dalam Islam. Itu level mardiyun anhu. Ketika kita memasuki jenjang mansurun, di mana berhak kita mendapat pertolongan, memang berhak. Sebab yang nomor 2 kita sudah terpenuhi syaratnya. Tapi kebanyakan kita ya, makbulun udah, dosa-dosa besar kita takut buat. Yang wajib-wajib kita kerjakan. Tapi langsung loncat yang ketiga. Langsung berjuang di medan pendidikan. Makanya banyak ngos-ngosan. Nafasnya kurang kuat. Ya. Kemampuannya tidak keluar. Energinya terbatas. Kenapa bisa demikian? Jawabannya karena sumber energi itu ada di nomor 2. Di amalan yang menyebabkan Allah ridho kepadanya. Amalan-amalan sunnat. Sekarang saya sedikit banyaknya dapat berita dari sana sini. Masih ada di antara kita yang sholat subuhnya di rumah. Apa ini? Masih ada di antara kita yang sholat subuhnya masbuk. Sholat 5 waktunya bisa jadi tidak berjamaah. Masih ada di antara kita yang kayaknya malas sekali melaksanakan sholat sunat qabliyah dan ba'diyah. Boro-boro zikir. Apa ini? Kita seharusnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang kita didik, jinak-jinak, penurut-penurut, patuh-patuh, kesulitan-kesulitan ekonomi kita tiap sebentar difasilitasi oleh Allah dengan kemudahan, kelapangan, banyaknya rezeki yang melimpah ruah. Kita harusnya banyak menikmati pertolongan Allah. Tapi kenapa pertolongan Allah itu sepertinya nggak turun-turun? Kalaupun ada kok macet-macet, kok sikit-sikit gitu. Jawabannya adalah apakah posisi kita untuk berhak mendapatkan pertolongan Allah itu sudah terpenuhi belum? Yaitu di nomor 2. Nomor 2 harus ada kita sebagai para pelakunya. Nomor 2 yang mardiyuna anhu, bergelimbang dengan amalan-amalan sunnat. Tadi pagi Pak Etek bertanya, ayo berapa orang yang hari ini sudah baca Al-Quran pagi tadi? Hanya 3 atau 4 orang yang angkat tangan. Berapa orang yang sudah berinfak pagi ini? Entah 2 orang atau 3 orang tadi angkat tangan. Ya. Siapa yang tadi malam tahajud? Ada 5 atau 6 orang tadi yang angkat tangan. Padahal kita di posisi level ketiga, level terberat yang kita pikul sekarang nih, yaitu level orang-orang yang ada di medan perjuangan. Ikhwati wa akhwati arsyadani wa iyyakumullah. Jadi di sini kita memang betul-betul sangat berkewajiban penuh untuk mengisi ketiga level ini dengan total. Level pertama kita harus makbulun dulu. Level kedua memastikan kita mardiyuna inda rabbina, yang kedua, dan yang ketiga kita mansuruna, dan mansurun ini alhamdulillah kita udah di posisi itu. Hanya sayang yang nomor 2 menjadi syarat untuk kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 tadi, kalau tahajud kita lemah, duha kita pemalas, zikir kita jauh, doa kita sama sekali hampir-hampir tidak ada, kalau nggak kejepit banget ya maka kita jarang angkat tangan dan sebagainya. Macam mana Allah akan berpihak dan menolong kita? Bukan berarti kita tidak berpahala ya, kita ngajar selama kita ikhlas, berpahala tapi nggak ditolong. Itu jadi masalahnya. Lama-kelamaan anak-anak kita dinasihati kok nggak denger-denger ini anak-anak ya. Lah orang yang kalau nasihati anak-anak itu mendengar, itu menandakan Allah menolong dia. Allah jadikan kata-katanya ini ngaruh pada anak ini. Kapan kata-kata ini ngaruh pada anak? Ketika orang ini yaqumuna minal laili, ya, mereka bangkit di tengah malam, maka Allah lemparkan kepadanya qaulan ghalidha, perkataan yang berat, sehingga ketika dia berkata orang langsung
tertunduk. Ketika dia melihat orang langsung takut. Ketika dia menasihati orang langsung menerima. Yang macam ini memberikan pengaruh yang kuat. Kenapa? Sosoknya memang layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering nyalah-nyalahkan murid. Mada mana murid kau? Karengkang mana paja surang kau? Ya. Ndak menengangannya kecik awak tu. Kareka palu siapanya kau? Apa pula yang disalahkan lagi? Padahal pertanyaannya, tanya dirimu, ada apa yang kurang denganmu sebagai pendidik? Kenapa Allah tidak menolongmu? Kenapa Allah tidak menolongmu? Jawabannya karena engkau tidak memenuhi syarat untuk ditolong oleh Allah. Bahwa kita mengajar ikhlas, kita sudah dapat pahala insya Allah. Tapi permasalahannya nggak ditolong tuh nyakitin loh. Kita nggak ditolong oleh Allah tuh nyakitin. Sakit rasanya. Ya Allah, di mana engkau? Kenapa engkau tidak tolong kami dengan masalah kami? Jawabannya, kemana engkau ketika aku suka melihatmu di waktu-waktu itu? Kenapa engkau tidak ada? Aku lihat di jam tahajud engkau tidak ada. Aku tunggu di hari Senin Kamis engkau puasa, engkau tidak ada dalam daftar. Aku ingin tunggu engkau di waktu zikir pagi dan petang. Aku tidak melihat engkau dalam daftarmu. Ada orang sebagai orang yang zikir pagi. Aku menunggu engkau untuk bersedekah hari itu, engkau tidak mengerjakannya. Engkau menginginkan hari ini pertolonganku, sementara engkau tidak memenuhi syarat untuk aku tolong. Bagaimana? Jadi kita sudah janganlah tanggung-tanggung ya. Sekali nyelam itu 2-3 pulau seharusnya bisa kita langkah ya. Sekali kita berjuang ini jangan tanggung-tanggung lah. Total kita, total. Anak melihat, anak menyaksikan. Dia memang tidak berani berkomentar di depan kita, tapi mereka merekam jejak tingkah laku kita. Dan itu akan menjadi dalil bagi mereka. Bapak saja makannya berjalan, nah gitu. Ustadz saja kencingnya berdiri. Ustadz saja masbuk salatnya. Dia memang nggak ngomong dengan kita, tapi sama dia teman-teman bicara. Jadi siapa yang akan kami teladani di sini? Siapa yang akan kami contoh di sini? Kalaupun umpamanya anak-anak tak melihat, tapi karena kita jujur dengan Allah, di level kedua kita isi padat dan penuh. Sekali kita bicara sama anak, ngaruh sama anak itu, ya, ngaruh sama dia. Ini bentuk daripada Allahu yansuruka, Allah menolongmu. SDI, antum sudah orang-orang berilmu sekarang. Alhamdulillah, antum sudah orang berilmu. Walaupun ilmunya wajib ditambah terus dan wajib terus ditambah sampai kita mati. Dan ini syarat SDI yang berkualitas, wajib berilmu. Setelah itu antum dituntut untuk mengajarkan ilmunya. Sekarang antum sudah ambil posisi itu. Alhamdulillah, antum bergerak. Bisa jadi di antara antum bukan mengajar posisinya, tapi di bidang memfasilitasi atau memberikan suasana mengajar. Sebagai TU lah, sebagai sekretaris lah, sebagai bendahara lah, sebagai bagian pembangunan lah, sebagai bagian humas lah, atau apa saja. Maka antum tetap dalam satu tim yang seharusnya antum berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melobi fulan, masyarakat, semuanya dimudahkan oleh Allah. Allah buka hatinya sehingga mereka mau menyerahkan tanahnya, mewakafkan apa yang mereka punya. Tapi ada orang jago ngomong semacamnya, tapi dia ngomong sama warga masyarakat nggak tembus-tembus. Kenapa? Allah belum tolong dia. Karena syarat dia ditolong oleh Allah, dia tidak isi, yaitu mardiyun anhu. Di tengah malam dia bangun, dia tahajud, dia nangis, ya Allah lunakkan hati si fulan. Itu syarat Allah menolong dia. Kemudian besok dia datangi si fulan, belum berapa banyak dia ngomong, si fulan yang mengatakan, sudahlah, saya dan keluarga ikhlaskan tanah ini untuk pesantren. Itu tanda Allah menolong dia, ya. Dan juga mungkin di bidang-bidang yang lain, saudaraku. Jadi dalam hal ini antum setelah berilmu mengajarkan ilmu, lalu setelah itu ikhlas dalam mengajarkan ilmu, dalam mengabdikan waktunya. Kalau orang ikhlas ini terserah mau ditaruh di mana, mau ditaruh di mana saja, pokoknya saya tetap di kapal besar ini. Toh tujuannya nyampe juga. Bagi saya nggak peduli dalam pesawat mau duduk paling depan, duduk paling belakang, pokoknya sama-sama dalam pesawat. Kan nanti nyampe-nya sama-sama nyampe. Masalah siapa yang turun dan keluar duluan itu masalah hitungan beda menit dan detik aja, itu nggak ada masalah. Yang penting sama-sama nyampe dalam ridho Allah, sama-sama nyampe dalam surga Allah yang tertinggi. Begitu. Jadi kita tidak peduli. Sekarang antum diletakkan sebagai TU, antum sebagai bendahara, antum sebagai sekretaris, antum sebagai humas, antum sebagai media, antum sebagai apa? Nggak masalah. Pokoknya saya di kapal ini. Ini orang ikhlas. Oh ternyata dia kepala sekolah selama ini. Tahu-tahu dia diletakkan sebagai security. Kan jauh kali nyampaknya tuh. Dari kepala sekolah jadi security. Apakah saudara tersinggung? Kalau tersinggung Anda tak ikhlas. Orang yang ikhlas nirunya Khalid bin Walid. Dari panglima tertinggi
panglima Islam, perang apapun dimasukinya nggak pernah kalah, sehingga hampir-hampir saja manusia mengatakan kalau Khalid memimpin kami perang pasti menang. Hampir-hampir orang mengatakan kemenangan itu adalah penyebabnya Khalid. Tapi Umar bin Khattab cerdas, dia pecat Khalid bin Walid dalam keadaan dia di puncak karirnya, dan Khalid menerima surat pemecatan itu tanpa ada apapun kesalahannya, tapi Khalid tak tersinggung. Setelah perang selesai, dibacakan surat pemecatan dirinya, penggantinya adalah si Fulan. Dan Khalid bin Walid langsung setelah itu turun, dan yang ditunjuk naik ke atas langsung sami'na wa ata'na, jadi prajurit biasa. Besok lusa setiap ada panggilan perang, dia ikut perang sebagai prajurit biasa, dan dia tidak pernah kehilangan gairah semangat perangnya. Akhirnya orang-orang bertanya, engkau ketika menjadi panglima kami dan menjadi tentara, semangatmu sama, apa yang menjadikan engkau tetap stabil seperti ini? Kata beliau, karena saya berperang untuk beribadah kepada Allah, saya berperang untuk mencari ridha Allah, saya berperang bukan untuk mendapatkan ridhonya Umar bin Khattab atau untuk demi mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, tapi saya berperang untuk menyembah Allah, tak peduli dimanapun posisi saya. Jadi kalau seandainya kita dalam keadaan ini, umpamanya siapa? Saudara Rustam, kan kepala sekolah, seperti yang saya katakan tadi, tiba-tiba ditunjuk sebagai security, ya, kan nggak ada nyangkut sama sekali itu kemana-mana, tampang ganteng, awak gagah, penampilan berpendidikan, jadi security, ya. Prinsipnya kalau orang ikhlas, bismillah, mungkin ini ujian buatku dan aku harus lulus, jadilah security yang terbaik di zamannya keamanan nomor 1. Itu pula di zamannya keamanan nomor 1, nggak ada satupun santri yang bisa lewat, nggak ada orang-orang luar yang bisa lolos, semuanya terjaga dan terkendali. Bahkan Kopassus pun ingin belajar dengan beliau. Di mana saja posisinya, oh tiba-tiba jadi sebagai kepala penanggung jawab masalah dapur, umpama ya, kan nggak ada hubungan tuh, nggak ada keahlian juga, tapi ditunjuk ke sana. Itu kalau ada orang yang ikhlas, nggak langsung dia mencak-mencak, marah-marah, ngamuk-ngamuk atau mengundurkan diri. Mengundurkan dirilah, kayaknya saya nggak dihargai di sini. Posisi saya sepertinya selama ini tidak mendapatkan perhatian dan ucapan terima kasih. Saya malah dicampakkan di bagian dapur. Ini orang yang nggak ikhlas. Apalagi di bagian kebersihan, bagian nyapu, bagian ngepel. Padahal kita dulu adalah kepala sekolah. Ya, keikhlasan itu dilihat di mana kita diletakkan, di atas atau di bawah. Harusnya saya tak peduli selama saya masih di kapal yang sama, selama saya masih dalam pemberangkatan perjalanan yang sama, toh nyampainya juga sama. Yang tujuan terbesar adalah titik yang mau dituju, nyampe sama-sama di sana. Alhamdulillah, saya disuruh di bagian dek paling bawah, siap. Disuruh di bagian paling atas, oke. Disuruh di bagian kapten, tolong bantu saya, bimbing saya, kalau saya nyasar arahkan saya, pokoknya saya siap. Disuruh bagian kebersihan, tidak ada masalah, sami'na wa ta'na. Begitu saudaraku. Ya, orang Melayu, ini mental-mental Melayu, karena merasa kurang dihargai atau kurang diposisikan di posisi yang sebenarnya kita ahlinya di situ, ternyata diletakkan di sini, merajuk, langsung mencari kapal yang lain. Kayaknya di sini saya nggak berguna, biarlah saya cari tempat di mana saya di situ akan dipergunakan. Ini maaf, gayanya lembut, menunjukkan ketawaduan tapi nggak ikhlas. Orang ikhlas itu, insya Allah saya pikul beban ini dan saya siap bersama-sama. Ya. Ini selanjutnya ikhwati fillah yang kami muliakan, SDI yang ada di yayasan banyak kali yayasannya sekarang. Banyak kali yayasannya. Sudahlah, nggak apa-apa. SDI yang ada, SDM yang ada di berbagai yayasan ini, semuanya kita harus sadar bahwa kita ini sekarang ini sedang dalam perjuangan. Harus sadar, kita ini sedang dalam perjuangan. Kita bukan seperti orang biasa, dan kita bukan orang yang kerja di sini. Kalau orang kerja di sini nanggung, kalau kita kerja di sini gajinya tak seberapa, resikonya berat, masalahnya banyak, bebannya sangat berat. Ya, kalau cari kerja kita nanggung sekali di sini. Ya, kalau cari kerja, apalagi tampang antum semuanya meyakinkan. Untuk menjadi PNS mungkin ya, kalau antum sedikit pandai melobi aja lulus antum ini. Ya, tapi kan pilihan antum beda. Antum melihat bukan itu, bukan yang itu yang kami mau. Kami mau ada dalam wadah pendidikan bersama-sama dan kami berjuang bersama-sama.
dengan alhamdulillah bisa mengepul asap di dapur rumah kami. Alhamdulillah. Makan minum anak saya masih tertangani. Alhamdulillah. Anak-anak saya masih bisa sekolah. Alhamdulillah. Pas-pasan. Makanya Pak Dokter bilang, saya merasa cukup tenang dan nyaman dengan komunitas ini. Karena mereka benar-benar militan, tangguh, sabar, siap hidup dengan serba kesederhanaan. Sesuatu yang membuat beliau percaya diri ya, merasa yakin bisa membersamai kita dalam perjalanan yang berat ini. Karena dia lihat antum semua orang-orangnya bertipikalkan zuhud. Mudah-mudahan sesuai dengan yang disangka oleh beliau ya pada kita semua. Ya. Nah, kalau mau cari kerja, tanggung. Jadi ajalah petani sawit 100 hektar, beres. Apalagi zaman sekarang. Udah jadi konglomerat antum. Kalau kita ngajar, ini perjuangan. Dan saya nggak mau berjuang itu secara setengah-setengah. Saya mau total, berarti full. Kalau full, bagaimana makan minum saya? Ada pihak yang memikirkannya. Dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Pokoknya dapur di rumah saya mengepul. Yang dimakan minum pagi petang ada. Biasalah biaya yang wajib-wajib, listrik, air, macamnya ada terpenuhi. Saya akan maksimal. Nggak mau mikir lagi yang lain. Nggak mau sibuk lagi dengan yang lain. Oh, anak-anak saya bisa sekolah. Ini kalau seandainya antum all out, kami yakin pihak yayasan akan berfikir bagaimana antum mendapatkan jaminan anak bisa belajar, tidak akan ada tagihan, rumah, fasilitas semacamnya disiapkan. Itu dalam kondisi ini nanti ya, kondisi ideal ya. Tapi itu pasti bisa. Kalau sekarang gimana? Sekarang berapa bisanya, berapa adanya, dulu kita berjuang di sini. Kita harus paham kondisi kita sekarang sedang berjuang. Antum paham kan betapa banyak orang-orang dengki dengan kita sekarang. Betapa banyak orang yang ingin mengobrak-abrik kerapian soft ini. Bagaimana soft ini menjadi porak-poranda, menjadi bubar, menjadi kacau balau, hancur lebur. Bagaimana orang-orang dengki ingin menghabisi kita. Dan sekarang ini bila kita dalam keadaan kompak, tidak ada serigala yang berani menyerang, tidak ada harimau dan singa yang berani datang. Elang pun ketika melihat ayam semuanya berkumpul mengelilingi anak-anaknya, elang pun menyingkir mencari yang sesendirian. Sekarang selama kita kompak bersatu, merapat, semua taat dalam satu komando, insya Allah sulit setan-setan jin, setan manusia menyelinap di antara kita. Karena ada satu kesepakatan awal yang kita bicarakan tadi. Kita harus ada dalam satu sistem komando yang jelas. Ya, ibaratnya kapal harus ada kaptennya di situ. Ya, ibarat tubuh harus ada hati di situ. Dan dalam hal ini jangan sekali lagi kita mau dicerai-beraikan, dipecah belahkan. Selanjutnya, ikhwati fillah yang kami muliakan. Nah, terakhir berazam kita, saya tidak akan pernah keluar. Saya tidak akan pernah lari. Saya tidak akan pernah bubar. Saya tidak akan selagi komunitas ini tidak menyeru kepada kesyirikan, tidak mengajak kepada kemurtadan, tidak menghalau kepada maksiat, saya akan sabar di sini. Saya akan tegar tabah di sini. Saya akan tunduk patuh di sini, dan saya akan berjuang sampai mati bersama-sama di sini. Selama ini bukan lembaga atau wadah mengajak kepada kesyirikan, juga tidak menghalau kepada kemaksiatan, juga tidak mengajak kepada kemurtadan, kemunafikan sebagainya. Maka kita berazam untuk sabar, tegar, dan tetap bersama-sama di sini. Secara ringkas itu dulu sebagai 3 hal yang kita diskusikan barusan. Yang pertama berkaitan dengan apa tadi? Tujuan kita mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kehinaan kepada ketinggian, dari kerendahan kepada kemuliaan, dari kegelapan kepada terang benderang, dari kebodohan kepada ilmu, dan dari penyembah kepada makhluk kepada menyembah Allah Rabbul Alamin. Ya, dari keterbelakangan memimpin dunia ke depan, mempersiapkan generasi, itu tujuan. Yang kedua, apa yang kedua? Harus ada dalam satu wadah, meyakini bahwa kita ini dalam satu kapal besar. Jangan kecil, kapal besar. Kalau kapal kecil sekarang tenggelam semua, harus besar. Nah, ketika kita sudah semakin melebarkan sayap ke sana kemari, buka unit sana sini, buka yayasan sana sini, tetap saja dia dalam satu kapal yang besar. Di situ ada hatinya, di situ ada kaptennya, di situ ada komando-komandannya. Mendengarnya menjadikan pemersatu kalimat, mematuhinya menjadikan perselisihan menjadi hilang. Itu cara agar kita tetap stabil. Ya. Terus yang ketiga apa? SDM, itu kita sendiri. SDM ini harus SDM yang berilmu, terus
bertekad untuk mengajarkan ilmunya, ikhlas terus dalam mengajar ilmu ini, kemudian sabar dan berazam tidak akan pernah bubar, tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah lari. Itu ya kesimpulan daripada pembicaraan kita sekarang. Selanjutnya tafadhol kita lanjutkan dengan bentuk dialog dan diskusi di antara kita.